Oke guys, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan ulang Aspen Plus dari judul Jurnal Environmental and Economic Analysis of Bioethanol Production from Sugarcane, Molasses, and Agave Juice. Di mana latar belakang dari kasus ini adalah kebutuhan bioetanol global terus melonjak, namun industri saat ini terlalu bergantung pada molasses yang boros air dan mengancam ketahanan pangan akibat pembukaan lahan yang subur. Nah, sebagai solusi utamanya itu penelitian ini menguji potensi jus agave atau tanaman gurun lokal yang sangat hemat air dan mampu tumbuh subur di lahan marginal tanpa kompetensi pangan. Melalui Aspen Plus ini, kita juga dapat menguji kelayakan proses konversinya menjadi energi terbarukan yang jauh lebih berkelanjutan. Oke guys, sekarang kita mulai saja langsung ke simulasinya. Karena di sini saya ada 2 simulasi di dalam jurnalnya. Yang pertama itu ada simulasi untuk yang inputannya molasses dan water, dan yang kedua itu ada agave juice, di mana kita ingin membandingkan hasil bioetanol itu lebih banyak dihasilkan dari yang inputnya molasses dan water atau agave juice, seperti itu. Kita lanjut aja buat simulasinya. Di sini kita masukkan inputnya, ada glukos, sucrose. Ini kita inputan yang pertama dulu ya guys. Yaitu ada sucrose, terus habis itu fructose, water, etanol, dan CO2. Terus kita ke metodesnya. Kita pilih Uniquake karena Uniquake itu bagus untuk ideal gas ideal. Selanjutnya kita buat simulasinya. Kalau ini udah selesai di run aja. Terus simulasinya di sini kita samakan seperti yang di jurnal. Kemudian di sini ada inputan molasses. Di jurnalnya itu molasses dengan temperatur 25 derajat Celcius dan pressure-nya 1 atm, sedangkan total flow rate-nya itu 250. Kenapa 250? Karena di jurnalnya itu, di agave juice-nya itu kan dia inputannya 1000 kg per hour. Nah, di sini kita samain inputnya sama-sama 1000 kg per hour, cuman dibagi dua antara molasses sama water, di mana perbandingannya lebih besar sih waternya. Waternya itu kita pakai 750, yang dimana kalau di total 750 sama 250 jadi 1000, seperti itu. Jadi sama-sama inputannya 1000. Nah, kemudian di fermentor atau di air stoic ini, kita pakai temperaturnya 30 derajat Celcius dan 1 atm dengan reactionnya. Di sini ada 2 stoikiometri ya. Yang pertama itu ada sucrose dan waternya itu koefisiennya -1, kemudian glukosnya itu koefisiennya 2. Jangan lupa di bawahnya juga diisikan. Di sini fractional conversionnya itu 1, kemudian komponennya itu sucrose. Kemudian di next saja. Selanjutnya ini yang kedua, stoikiometri yang kedua itu ada glukos koefisiennya -1 dan etanolnya itu 2. Kemudian CO2-nya 2 dan sini fraction conversionnya itu 0,85, itu sesuai dengan jurnal. Kemudian komponennya itu glukos. Oke. Selanjutnya diisikan semua. Kayak separatornya di sini karena kita ada 2 luaran. Yang pertama itu ada CO2 yang keluar dan yang diteruskan itu sisanya diteruskan ke blok selanjutnya, seperti itu. Kemudian di sini ada heater, mixing. Terus di sini ada red flag. Red flag yang pertama sini diatur sesuai dengan jurnal juga. Kemudian jangan lupa di streamnya juga diisikan pressure. Terus di sini luarannya itu ada yang dilanjutkan itu di bagian atas, dan di bagian bawah itu luarannya dinamakan finance gitu. Terus di yang red flag yang kedua itu diisikan juga sesuai jurnal, streamnya, pressure-nya juga. Kemudian di sini ada yang terakhir itu ada separator dibagi dua ya, antara dua aliran di antara gas sama liquid, dimana gasnya itu menghasilkan emission dan liquidnya ini bioetanol yang kita cari. Nah, kemudian kalau udah selesai semua tinggal di run saja. Oke. Setelah di run, di calculate, terus result available, di sini kita lihat di bagian langsung di cooler 2 atau si tadi yang kita lihat tuh si bioetanolnya. Ini. Nah, ini bioetanol sudah kelihatan dan kita bandingkan dengan inputan agave juice ya. Ini saya udah buat juga rangkaian, cuman ini di inputannya itu cuman ada agave juice, dimana yang sudah saya bilang di awal tadi, dia temperaturnya sama, pressure-nya sama, cuman total flow rate-nya juga jadinya 1000 seperti itu. Dan sisanya semua komponennya itu sama persis. Nah, di sini yang ingin kita lihat adalah perbandingan dari hasil bioetanolnya. Kita lihat saja, lanjut ke etanolnya. Oke teman-teman, langsung aja ke stream resultnya dari kedua simulasi, yang mana sebelah kanan itu simulasi dari molasses dan juga air inputannya, dan sebelah kiri itu dari inputan agave juice. Nah, di sini kita lihat pada kedua sisi dari sistem berhasil menurunkan suhu uap panas dari 115 derajat Celcius pada fase vapor fraction 1 menjadi cairan kondensat 40 derajat Celcius pada fase liquid fraction 1 yang aman untuk penyimpanan. Nah, yang kedua pada parameter mass flow-nya dilihat yang
Inputan molasses itu hasilnya 35,96 kg per hour, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan agave juice yang sebesar 8,67 kg per hour. Ini sangat logis karena agave juice itu memiliki air alami sebanyak 80%, sehingga porsi gula yang siap difermentasi menjadi alkohol itu lebih sedikit. Nah, terakhir validasi pada average MW-nya pada kedua simulasi ini ada pada angka 46,069 gram per mol, yang mana ini merupakan berat molekul mutlak senyawa etanol murni, yang membuktikan bahwa rancangan flowsheet ini sudah telah 100% valid dalam menghasilkan full grade etanol melewati batas azeotropnya. Oke, baik. Jadi kesimpulannya adalah pada penelitian kali ini membuktikan bahwa agave juice merupakan bahan baku masa depan yang sangat potensial untuk agroindustri berkelanjutan. Meskipun memiliki tantangan dari segi kadar air di pabrik, sifat tanaman agave sangat hemat air, minim pupuk, serta mampu tumbuh subur di lahan marginal, memberikan solusi bioenergi yang jauh lebih ramah lingkungan untuk jangka panjang dibandingkan dengan molasses. Integrasi simulasi ini membuka peluang besar bagi pembangunan energi hijau yang selaras dengan kelestarian bumi. Oke, cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk file jurnal dan simulasi dapat diakses pada barcode berikut. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.